Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo kawan-kawan Visip Unpas, perkenalkan nama saya Zamzam Augusta, saya berasal dari program studi hubungan internasional angkatan 2019. Dan kali ini saya nggak sendirian nih, ditemani dengan rekan saya. Silakan Bung Pras. Perkenalkan, saya Muhammad Prasetyo Haryadi dari Hubungan Internasional 2019 yang akan bertindak sebagai co-host dalam talkshow Jejak Kaki. Talkshow Jejak Kaki merupakan program acara talkshow yang dipersembahkan oleh Departemen Dalam Negeri yang mengusung tema menumbuhkan mindset percaya diri dan belajar cerdas untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul. Dan kali ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber nih. Iya, betul. Beberapa narasumber ini akan memberikan informasi yang sangat informatif mengenai jejak kampus kita bersama program studi hubungan internasional. Dan juga ada himpunan mahasiswa hubungan internasional. Maka dari itu kawan-kawan Visip Unpas jangan kemana-mana, karena kita selama 45 menit ke depan akan nemenin kalian, maka tetap stay tune. Di sini aja. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita salah satu narasumber dari perwakilan program studi hubungan internasional, Bapak Alif Oktavian, selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Visip Unpas. Langsung saja kita sambut Bapak Alif Oktavian. Bapak Alif Oktavian merupakan Kepala Program Studi dari Program Studi Hubungan Internasional Visip Unpas. Beliau lahir di Cirebon pada 11 Oktober 1967. Menempuh pendidikan S1 Bachelor Degree in International Relation di Universitas Pasundan pada tahun 1993. Mengambil S2 Master in Law Science, Concentration in Economic Law di Fakultas Graduate Faculty Pasundan University pada tahun 2013, mengambil S3 Doctoral Degree Study in International Relation di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pajajaran pada tahun 2019. Beliau saat ini sedang mengemban tugas sebagai Kepala Program Studi Hubungan Internasional 2019 dan sampai sekarang. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman sebagai Sekretaris Program Studi di Hubungan Internasional Visip Unpas dan juga Koordinator dalam Laboratorium TOEFL di Hubungan Internasional Departemen Visip Pasundan University. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Baik sekali. Nah, akhir-akhir ini Bapak lagi dipadatkan oleh kesibukan apa nih Pak? Kira-kira? Oh, sekarang Prodi Hubungan Internasional sibukan kemarin itu kita fokus ini ya, memperbincangkan atau mendiskusikan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu memakan waktu cukup lama, sekitar 3-4 bulan untuk mempersiapkan MBKM ini. Dan alhamdulillah di Dies Natalis Visip Unpas yang ke-60 MBKM di launching. Jadi Prodi sangat disibukkan ya dengan program launching MBKM. Di samping program rutin ya seperti Siti Sabto, pengisian data-data tentang Prodi ya untuk keperluan akreditasi. Saya pikir itu memang kegiatan biasa ya. Hanya memang kegiatan-kegiatan di luar itu memang karena masa pandemi itu agak sedikit dikurangi ya, kegiatan-kegiatan keluar kota dan seterusnya itu. Kalaupun ada kegiatan mungkin kalau misalnya ada seminar mungkin atau pertemuan AIHI misalnya kemarin ya sebatas daring atau online itu. Baik, terima kasih. Nah, kita kan dari acara talkshow Jejak Kaki ini mengusung tema meningkatkan mindset percaya diri ya Pak ya. Nah, kita sedikit mengulas kembali mengenai program studi hubungan internasional itu sendiri. Kira-kira bagaimana sih Pak mengenai latar belakang dari program studi HI ini, dimulai terbentuk dari asalnya bagaimana, mungkin sampai berdiri sampai sekarang. Iya. Saat itu di Bandung perguruan tinggi
swasta yang dibilang hitungan itu hanya 2 kalau nggak salah, Parahyangan dan Pasundan waktu itu. Jadi selain Unpad, ITB, dan yang lain-lain mungkin di Jakarta, untuk level Jawa Barat cuma itu. Ya, Unpad untuk negerinya, dan Unpar untuk swasta, dan kita Unpas, Universitas Pasundan. Nah, waktu itu sekitar tahun 70-80, program studi hubungan internasional termasuk program studi yang eksklusif. Waktu itu memang dibutuhkan, ya pemerintah waktu itu, atau negara Republik Indonesia membutuhkan para diplomat-diplomat handal dalam menggolkan atau menegosiasikan sebuah perjanjian internasional. Waktu itu waktu itu adalah memperjuangkan masalah hukum laut internasional. Waktu itu diinisiasi atau ditokohi oleh Menteri Luar Negeri Pak Muchtar Kusumaatmadja. Jadi waktu itu sekitar tahun 80-an lah, 70-80, waktu itu semua perguruan tinggi itu seolah-olah ya ditantang oleh pemerintah untuk bisa melahirkan para diplomat-diplomat handal dalam menegosiasikan atau dalam menggolkan sebuah perjanjian agar kepentingan nasional Republik Indonesia aman di pentas luar negeri. Gitu. Nah, maka dari itu ya Unpas sekira tahun 1983 itu bulan Agustus didirikan. Ini hampir berbarengan dengan berdirinya HI di Unpar Parahyangan sama itu. Nah, kemudian dapat akreditasi sekitar tahun 85 diakui gitu. Jadi intinya awalnya itu di tahun 83. Kalau HI tertua di Indonesia itu di UGM itu tahun 57. Nah, Unpas itu didirikan oleh tokoh-tokoh yang juga alumni UGM seperti Prof. Cecep Saripudin, kemudian Pak Iwan Buntaran dari Unpad, kemudian Pak Dahlan Nasution dari UGM, tapi dia S2-nya dari Eropa. Kemudian yang lain-lain, Pak Kusnadi misalnya, Pak Suwardi dari Unpad, alumni S2-nya dari Amerika Serikat. Nah, program studi HI ketika itu, tahun itu adalah program studi yang disibukkan kepada penelaahan atau observasi perang dingin. Karena waktu itu persekutuan kubu yang ditokohi Amerika Serikat dan kubu yang lain, blok timur maksud saya, blok barat oleh Amerika Serikat, blok timur oleh Uni Soviet, itu lagi berseteru-seterunya. Jadi menarik waktu itu ya, para mahasiswa HI saat itu mengkaji HI gampang dilihat gitu, karena perang terbuka langsung gitu. Sementara sekarang kan perang itu kan terselubung ya, ancaman-ancaman sekarang semakin tak terduga, isunya juga menjadi semakin kompleks. Dulu isunya simpel, perang dan damai, dua kata itu ya, terminologi perang dan damai. Kalau sekarang isunya sudah melebar, sudah tidak state-centric, tidak bersentrik pada negara, tapi multisentrik, lebih menyebar persoalannya pada beberapa negara, dan tidak hanya negara, ada juga aktor non-negara, ya, misalnya LSM, terorisme, kemudian dan lain-lain. Isunya juga semakin kompleks, ada isu isu lingkungan hidup, isu populisme, ya, isu populasi, ya, karena waktu itu penduduk dunia semakin berkembang yang tidak diimbangi oleh oleh pertumbuhan sektor-sektor tanah, misalnya pertanian. Jadi pertanian semakin menipis, sementara pertumbuhan manusia semakin bertambah. Jadi teori Robert Malthus di situ ya. Jadi kalau misalnya ladangnya semakin menyempit, sementara populasinya semakin bertambah. Kalau dianalogikan seperti kambing atau domba yang dipelihara pada satu wilayah atau kawasan tanah tertentu, rumputnya tetap itu, tapi itu populasi kambing atau domba semakin bertambah, maka itu akan terjadi kelaparan begitu. Nah, itu menjadi
isu hubungan internasional ya. Sekarang isu yang lebih ini pandemi isu tentang kesehatan. Itu menjadi tantangan global. Jadi sekarang yang harus dikedepankan isu HI adalah kerjasama, kolaborasi atau kooperasi antar negara, gitu. Baik. Ternyata HI kita itu tergolong cukup tua ya Pak ya? Tua. Ternyata kawan-kawan Visupas, HI kita itu didirikan oleh alumni dari UGM ya Pak? Oleh UGM. Dan HI ini tergolong program studi yang interdisipliner gitu ya Pak ya? Iya, interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner. Betul. Baik. Untuk prodi hubungan internasional ini, prospek lulusannya itu bisa kemana aja sih Pak? Nah, di program studi hubungan internasional FISIP Unpas itu diproyeksikan ya, itu di dalam profil lulusan dibuat ya sebagai sebuah tuntutan ya buat Kemenristek Dikti dulu ya, atau sekarang mungkin Kemendikbud ya, Pendidikan Kebudayaan. Jadi setiap program studi manapun secara nasional itu harus ada profil lulusan. Nah, profil lulusan yang sudah dicanangkan oleh Prodi HI Unpas, FISIP Unpas adalah pertama praktisi diplomat, kedua analis, maksudnya analis persoalan internasional ya. Yang ketiga adalah transnational manager. Jadi di situ bisa menjadi konsultan konsultan perdagangan ya, atau kemudian bisa juga dia sebagai aktivis di LSM ya. LSM misalnya WWF, misalnya LSM Greenpeace dan seterusnya. Ya. Jadi karena HI betul tadi multidisipliner, transdisipliner, interdisipliner, maka sebenarnya prospek lulusan HI itu bisa bekerja di mana saja. Jadi jangan terpaku kepada diplomat, ya. Jadi bisa menjadi government relation officer. Mungkin di prodi ilmu komunikasi juga ada humasnya di HI ya, yang namanya diplomat tidak jauh dengan humas sebenarnya. Humas hanya dia sebagai representatif perwakilan atau delegasi yang mewakili negaranya di negara lain. Itu fungsi diplomat di situ. Nah, itu prospek lulusan atau lulusan yang artinya kerja yang sesuai ya, yang linear dengan dengan program studinya atau dengan jurusannya. Di luar itu bisa menjadi jurnalis, ya kan, bisa menjadi bankir, international bankir atau transnational bankir, bisa juga dia bisa menjadi konsultan misalnya di badan-badan PBB, ya misalnya UNICEF, kemudian UNDP, ya, dan banyak lagi, atau di bidang ekonomi yang lain, ya, atau bahkan bisa menjadi kalau misalnya ada kemampuan bahasa asing, banyak alumni HI yang teman-temannya yang justru mampu mengalahkan program studi bahasa Inggrisnya. Jadi ada yang menguasai bahasa Perancis, ada yang menguasai bahasa Korea, ada juga yang menguasai bahasa Arab, Jerman. Kalau bahasa Inggris sudah jadi makanan. Jadi bahasa Inggris dianggap sebagai sebuah keharusan, recent writer, jadi nggak usah diomongin lagi yang namanya mahasiswa HI atau alumni HI harus menguasai bahasa Inggris. Ya, jadi hubungan internasional prospek lulusannya itu seluas ya bidang kajian aspek of life dari hubungan internasional itu sendiri. Itu selama mahasiswa itu mempunyai soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berelasi, dan bisa beradaptasi ya dengan lingkungan, bisa menempatkan dirinya. Kuncinya itu. Gitu. Ya. Untuk selanjutnya ada nggak Pak mahasiswa berprestasi baik di internal kampus maupun di luar kampus, baik akademik dan non akademik? Di kami ini sesuai namanya ya, program studi HI. Kalau di dalam di Unpas sendiri ada program namanya mahasiswa berprestasi,
itu di tingkat universitas, itu disaring dari jurusan dulu ya, diseleksi, kemudian ke fakultas, sudah fakultas langsung ke universitas. Di beberapa dekade ya, dari tahun 2000-an itu dulu, tahun 2000-an, mahasiswa HI kita itu seperti komunikasi. Seperti sekarang banyak sekitar 500-600. Dulu juga tahun 2000-an program studi HI sebegitu ya jumlahnya. Dan banyak juga yang goal menjadi mahasiswa berprestasi. Bahkan nasional, bahkan Jawa Barat dan nasional. Itu setelah dibuktikan. Nah, untuk kesini kan, ini persaingan semakin ketat. Jadi kadang-kadang biasanya saingannya dengan komunikasi dan dengan kesejahteraan sosial. Kita masuk waktu 2 tahun yang lalu masuk pertama, kemudian 2, yang terakhir sekarang yang masuk kesejahteraan sosial. Tapi yang jelas program mungkin saja ya, ini mungkin perlu adik-adik teman-teman ketahui, mungkin ini ada beberapa kelemahan juga ya dalam seleksi ini. Jadi bisa saja sosialisasi ini belum nyampe ke beberapa mahasiswa program studi HI ya. Barangkali untuk program studi kesehatan sosial karena mungkin jumlahnya sedikit, lebih di-manage lebih gampang ketimbang program studi HI yang mahasiswanya banyak, ditambah dengan pandemi. Pandemi sekarang ini komunikasi agak menyulitkan gitu kan. Tapi intinya HI itu kelebihannya karena bahasa, jadi selalu di dalam program mahasiswa berprestasi selalu nomor satu. Karena toh nanti ketika diuji di level Jawa Barat itu yang ditanya adalah bahasa Inggrisnya gitu. Dan selain itu di level internasional, mahasiswa kita banyak terlibat di forum-forum pelajar internasional, ya. Dan itu hampir tiap tahun suka muncul, suka ada laporan. Bahkan kita pernah malah juara 2 gitu ya, ada juara 3. Itu ada menemukan artikel yang jarang orang tahu gitu ya. Nah selain itu ada juga mahasiswa kita juga terlibat di model UN ya. Simulasi model UN atau MOON itu di Thailand, kemudian di Malaysia pernah jadi speaker dan alhamdulillah dapat penghargaan. Dan itu ada piagamnya di Prodi juga ada gitu. Dan yang lain-lain mungkin di level di program SDP ya, Short Diploma Practice juga kita ada mahasiswa HI kita yang dapat penghargaan. Jadi alhamdulillah mahasiswa kita berkreasi ya sesuai namanya, tidak hanya nasional juga internasional. Ternyata banyak sekali ya Pak ya, mahasiswa-mahasiswi dari program studi hubungan internasional yang berprestasi. Nah, kawan-kawan FISIP Unpas tadi sedikit banyak membahas mengenai informasi dari jurusan hubungan internasional serta prospek lulusan dan mahasiswa berprestasi. Nah, sekarang balik lagi nih Pak, jadi gini Pak, di masa pandemi ini masih banyak nih mahasiswa yang masih kurang percaya diri akan pilihan prodinya sendiri. Nah, untuk itu bagaimana menurut Bapak untuk meningkatkan mindset percaya diri tersebut Pak? Oke. Jangankan teman-teman mahasiswa sekarang ya, Pak Alif aja dulu masuk HI itu bukan karena HI-nya tapi bahasa Inggrisnya. Jadi memang hampir dipastikan itu mahasiswa baru yang baru masuk itu memilih sebuah jurusan itu tidak 100% bulat. Dia apa sesuai. Kadang-kadang mungkin kebawa sama temen, karena temen yang ngambil ikut-ikutan ngambil. Atau mungkin karena nurut ke orang tua. Jadi kita belajar juga adanya setengah hati, tidak sepenuh hati. Nah, itu jadi problema. Nah, kalau sudah kadung daftar sebagai mahasiswa HI di Unpas, udah nggak usah kemudian tes lagi, ikut lagi tes lagi atau keluar. Lanjutkan saja, ada sama saja kuliah mah di mana sama aja. Itu artinya gini. Kan investasi waktu dan biaya. Kalau misalnya kita pindah kuliah, apalagi
pindahnya itu udah semester 5 gitu kan, udah tahun ketiga ya. Wah itu repot, itu merepotkan, biaya dan waktu ya, dan umur juga menjadi semakin tambah. Alangkah baiknya udah aja kalau Anda sudah memilih, kalau teman-teman sudah memilih program studi prodi hubungan internasional dan itu Anda kurang sepenuh hati, kata saya lanjutkan saja. Sebab begini, tidak ada kuliah itu menyenangkan. Kuliah itu boring, suka ada boring. Ada level-level, ada tingkat-tingkat tertentu, kita kemudian menjadi boring dan kita menjadi malas kuliah. Biasanya mulai malas kuliah itu Anda semester 6 ya. 6, 7 udah mulai boring. Kalau 1, 2, 3, 4 masih semangat, yang saya alami begitu. Kita mulai itu tuh ada boring. Jadi ikut kalau boringnya saya waktu itu adalah ikut di kegiatan mahasiswa. Makanya kepada adik-adik semua, kepada teman-teman semua, mahasiswa baru, kalau misalnya udah terlanjur milih lanjutkan saja. Cari potensi diri yang bisa kita kembangkan. Karena percaya diri itu muncul kalau kita mempunyai background knowledge, mempunyai pengetahuan latar. Karena punya pengetahuan latar dan punya kemampuan, maka kita akan melangkah juga menjadi percaya diri. Itu yang penting. Nah, masa pandemi ini itu justru lebih bagus. Banyak sebenarnya peluang-peluang yang bisa mencari peluang, mencari rupiah ya, atau minimal Anda kalau di YouTube, dunia YouTube Anda memperoleh like atau di subscribe dan seterusnya semakin banyak, itu banyak potensi-potensi ke arah itu. Dan nggak ada lagi kan kita bekerja di on-site atau bekerja langsung kopi darat juga sekarang nggak mungkin. Makanya peluang yang paling pas itu adalah itu potensi diri dikembangkan dalam konteks dunia online. Gitu. Jadi kepada teman-teman semua mahasiswa baru, lanjutkan saja kuliah ini. Cintai, dan nggak ada kuliah menyenangkan. Semua kuliah itu capek, banyak tugas, apalagi dosen yang banyak tugasnya banyak, ke kita menjadi memberatkan, itu kita menjadi malas dan menjadi bosan. Padahal jangan begitu. Dan kalau bisa begini, ketika kuliah di satu tempat atau di kita misalnya di Prodi HI Unpas, ambil kursus di tempat lain sebagai penyegaran atau semacam intermezzo, atau ikut di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan untuk mengasah soft skill, mengasah kemampuan kita maksudnya kemampuan yang lain yang dulu tidak terbentuk dan tidak terasah. Kalau sudah terasah, kelihatan potensi-potensi kita. Nah, disitulah mulai percaya diri. Nah, sekarang bagaimana cara menumbuhkan mindset itu, karakteristik itu? Adalah dengan cara positif mindset. Jadi harus memandang sesuatu fenomena itu secara positif. Jadi di dalam melihat fenomena itu ada sisi positif yang bisa digali, kita bisa bermain di situ. Gitu. Jadi jangan pesimis atau negatif mindset, itu berbahaya. Jadi nanti Anda akan menghukumi diri sendiri, malah dilihat muka kita di cermin akan benci sendiri. Kalau begitu jadi bahaya. Kalau bisa kita harus optimis, positif mindset dikembangkan sehingga potensi yang ada kita juga terlihat. Sekecil apapun potensi kita. Karena dunia sekarang sebuah keahlian itu tidak general ya, harus spesifik, harus kecil, spesifik. Itu jadi nanti teman-teman juga di HI kan ada yang misalnya senang ke bahasa, ada yang senang ke politik, ada yang senang ke negosiasi, ada yang senang persoalan hukum, ada yang senang persoalan ekonomi, UMKM, startup dan seterusnya, ada bisnis online dan seterusnya. Nah, itu kembangkan aja. Saya jauh contohkan saja anak saya walaupun bukan prodi HI, dia menggali potensi-potensi bisnis online karena memang itu yang bisa digali. Dan alhamdulillah kan kerja akan semakin sempit ya, sekarang agak sulit. Jadi itu kembangkan. Gitu. Jadi ingat di garis bawahi adalah positive mindset. Ya. Jadi jangan negatif atau pesimis mindset. Harus optimis dan positif aja. Gitu. Ternyata kawan-kawan FISIP Unpas
untuk meningkatkan mindset percaya diri itu kita harus mempunyai dasar pengetahuan dulu ya Pak Iya. ya. Nah, lalu kita harus menumbuhkan mindset yang positif dan optimis. Nah, jadi setelah ini jangan dulu kemana-mana karena kita ada bahasan yang menarik setelah jeda pariwara berikut ini. Nah, teman-teman Visip Unpas semuanya, dalam talkshow kali ini kita tidak hanya kedatangan narasumber dari perwakilan prodi, tetapi kita juga kedatangan narasumber dari perwakilan mahasiswa, yaitu Kang Salsabila Dipa Kansara selaku Gubernur Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Visip Unpas. Kang Salsabila Dipa, mungkin dipersilakan bisa masuk. Nah, Kang Salsabila Dipa Kansara sebagai Gubernur dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional mempunyai background studi menempuh pendidikan 97 Junior High School dan dilanjutkan ke Pasundan University dengan prodi Hubungan Internasional dari 2018 sampai dengan sekarang. Memiliki pengalaman berorganisasi Palastu dari 2013 sampai 2016, Art and Sport HIMHI sebagai member ya kan, dari 2018 sampai dengan 2019, kemudian Art and Sport HIMHI sebagai kepala divisi dari divisi Art and Sport dengan masa jabatan 2019 dan 2020, dan kemudian sekarang menjabat sebagai gubernur dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Nah, apa kabar Kang Salsabila? Mungkin kita manggilnya Kang Bebil aja ya? Kang Bebil aja. Biar lebih akrab dan banyak orang kenal juga sebagai Kang Bebil. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik sejauh ini. Tadi kita sudah ngobrol sama Pak Alif selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional. Nah, mungkin kita sekarang pengen ngobrol nih Kang sama Akang selaku perwakilan mahasiswa Hubungan Internasional. Akang kan sekarang ini seperti kita semua tahu menjabat sebagai gubernur dari Himpunan Mahasiswa ya Kang. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak sih Kang sama teman-teman semua latar belakang dari himpunan yang Akang pimpin? Baik, kebetulan kan saya juga dipercayai oleh mahasiswa sebagai memimpin Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional ya. Iya, betul. HIMHI Unpas sendiri. Mungkin latar belakangnya HIMHI itu sendiri. HIMHI ini adalah sebagai penghimpun untuk mahasiswa hubungan internasional di Visip Unpas, terutama dalam menampung kayak mengasah kreativitasnya, menaungi semua aspirasi-aspirasi mahasiswa di dalam HI Unpas ini tersendiri untuk disampaikan ke pihak jurusan, ataupun kita sebagai jembatan antara mahasiswa dan pihak jurusan gitu. Lalu untuk periode kabinet yang saat ini menjabat dan menjalankan kabinet, namanya apa sih Kang? Dan mungkin apa arti dari nama kabinet Akang sekarang? Oke, kalau kabinet di tahunan saya ini di 2020-2021, kebetulan kita mengambil nama Dharma Wandira. Dharma Wandira itu diambil dari bahasa Sanskerta. Dharma itu artinya perjuangan, dan Wandira itu artinya pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Kita mengambil filosofinya. Kenapa pohon beringin itu seperti menaungi seluruh manusia gitu. Dan kita mengambil ini supaya kita himpunan mahasiswa HI, terutama periode sekarang ini dapat berguna untuk masyarakat luas ataupun mahasiswa HI Unpas itu tersendiri. Untuk menaungi semua mahasiswa hubungan internasional ya? Iya. Nah, mungkin ada nggak sih Kang program kerja dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional yang ada relevansinya dengan keilmuan dari program studi yang Akang ambil? Banyak banget, karena Banyak ya? karena kita nih HIMHI ini membuat sebuah program kerja itu sesuai dengan apa kebutuhan mahasiswa HI Unpas itu tersendiri. Contohnya kita ada SDC yang dimana itu melatih seperti tadi Pak Alip bilang, itu melatih kita sebagai praktisi diplomat ya Pak. Ya. Ada SDC, itu diikuti oleh banyak dari kampus-kampus luar, itu SDC. Terus kalau tahun-tahun kemarin biasanya ada JDM itu Journée Diplomatique
mission. itu tuh kita jalan-jalan keluar gitu. Bukan jalan-jalan, bukan hanya sekedar jalan-jalan sih, tapi kita mencoba belajar dari negara lain, bagaimana di kampus di sana, terus kita kunjungan ke kedutaan-kedutaan di luar sana gitu. Terus ada lagi seminar nasional. Seminar nasional ini kita melatih meningkatkan intelektualitas kita gitu. Jadi kita mendengarkan pembicara-pembicara ini yang berkompeten dan untuk menambah ilmu kita gitu. Dan masih banyak lagi sih kita. Jadi ada short diplomatic course ya, Iya. simulasi sidang, dan juga kalau nggak salah ada table manner ya? Iya, Ya, benar. table manner. Yang sangat berguna tentunya untuk mahasiswa hubungan internasional semuanya. Nah, mungkin ada nggak sih Kang program kerja Akang lain lagi yang berkolaborasi mungkin dengan LKM lain? Kalau bekerja dengan LKM lain mungkin nggak ada ya sejauh ini ya. Kita karena HI dan jurusan lain pasti punya segmentasinya tersendiri gitu. Punya fokusnya masing-masing, kayak misalnya kayak HI itu program kerjanya kayak tadi yang Pak Alif juga sampaikan gitu. Kita ngelatih bahasanya. Kita di situ ada bahasa Korea, Jerman, dan bahasa Inggris. Terus ada juga ngelatih critical thinking kita gitu. Jadi mungkin sejauh ini sih bentuk kolaborasinya itu biasanya kita saling mensupport dalam menyebarluaskan program kerja kita masing-masing gitu. Nah, Akang sendiri kan selaku gubernur dari himpunan mahasiswa yang menaungi mahasiswa hubungan internasional. Nah, mungkin kita pengen tahu nih pandangan Akang sebagai selaku gubernur HIMHI terhadap BEM BEM Unpas, maksud saya BEM Pusat Unpas. Bagaimana sih Kang tanggapan Akang, mungkin boleh langsung diceritakan? BEM Universitas, BEM BEM UP ya berarti ya. BEM UP. Oke, kalau menurut saya BEM UP harus bisa menjadi motor penggerak mahasiswa lah. Iya, Karena betul. mungkin kalau himpunan ini skupnya kecil ya, masih satu jurusan HI, sedangkan BEM UP itu skupnya sudah satu univ, banyak fakultas juga. Dan saya sih berpandangan semoga BEM UP ini dapat bersaing dengan BEM-BEM kampus lain, agar kita pun juga punya pride juga ke Unpas. Karena kalau bukan kita yang membanggakan Unpas, siapa lagi? Siapa Gitu. lagi gitu ya. Nah, mungkin itu dia pandangan Kang Bebil selaku gubernur. Jadi BEM UP mungkin harus lebih aktif lagi dalam apa ya namanya? Mengembangkan SDM. Mengembangkan SDM di Universitas Pasundan. Nah, mungkin selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Dan baik, Bung Pras, terima kasih untuk Kang Bebil nih sekarang. Kang, bagaimana sih sekarang kan ada program kerja yang bersifat online. Iya. Nah, bagaimana sih strategi Akang untuk meningkatkan SDM anggota himpunan khususnya angkatan 2020? Oke, strategi saya sejauh ini saya yang pertama ngasih pembinaan, ngasih pelajaran juga, dan yang satu lagi saya kasih kesempatan. Yang dimana kita ngebimbing dia, dan kita memberikan pendidikan, kita ngasih tahu nih organisasi HIMHI itu dari dasar itu seperti ini hingga mencapai sebuah program kerja gitu. Dan saya memberikan kesempatan terutama ke angkatan 20 ya. Kan kebetulan di HIMHI ini tersendiri tuh banyak juga anak 20-nya. Saya memberikan kesempatan untuk anak-anak 20 sebagai kayak koor-koornya gitu. Jadi tidak hanya menjadi anggota-anggota biasa saja gitu. Jadi mereka mempunyai pengalaman yang sekaligus juga menghibur juga, kan ini lagi kondisi online begini ya Pak. Iya. Belajar juga mungkin agak sedikit boring juga seperti tadi Pak Alif bilang, jadi itu menghibur mereka sih dan menambah pengalaman banget gitu. Kenapa mahasiswa angkatan 2020 menjadi ketua program kerja ataupun misalkan menjadi koor, mungkin itu pun bisa menjadi wadah pembelajaran selain dari internal kampus sendiri ya kan. Nah, mungkin dari Bapak Alif selaku Kaprodi, juga Kang Bebil selaku Gubernur Himpunan Mahasiswa FISIP Unpas telah menjelaskan bagaimana strategi meningkatkan SDM anggota himpunan, juga menumbuhkan mindset percaya diri, bahwa setelah apa yang telah dikatakan oleh Bapak Alif, ternyata kita harus mempunyai dasar pengetahuan dulu ya Pak ya. Kemudian kita harus mempunyai mindset yang positif juga optimis gitu. Terlebih untuk
strategi meningkatkan SDM anggota himpunan bagi angkatan 2020 menurut Kang Bebil, kita harus kita harus optimis juga ya Kang ya. Terus terlebih kita juga Bebil memberikan wadah bagi mahasiswa-mahasiswa baru untuk menjadi wadah pembelajaran gitu. Jadi kawan-kawan FISIP Unpas tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakang, prospek jurusan, dan juga beberapa cara strategi mindset percaya diri pada mahasiswa. Untuk dari itu selanjutnya saya akan bertanya nih kepada Bapak Alif kembali, bagaimana mahasiswa tentang MBKM ini Pak, karena akhir-akhir ini saya merasa MBKM ini cukup kurang memberi informasi pada mahasiswa-mahasiswa FISIP Unpas. Ya, oke, terima kasih. MBKM itu memang ini kan mengacu ke ini ya, ke Permendikbud. Ya. Jadi dari Mas Nadiem Makarim ya kita jalankan, gitu yang kita jalankan. Dan saya boleh berasumsi bahwa MBKM itu kelihatannya yang paling siap itu kayaknya nasional kali ya. Nasional itu Unpas Pasundan. Artinya gini, kalau perguruan tinggi lain mungkin proyek perintis ya, 1-2 jurusan saja atau 3 jurusan. Tapi ini semua prodi yang ada di Unpas harus bareng-bareng ya menyelenggarakan program MBKM. Jadi dimaklum pada adik-adik semua, ada teman-teman semua, bahwa kemudian nanti itu agak gejet ya di sistem di situ. Ketika ingin mengkontrak kuliah, perwalian, saya harus mengambil mata kuliah apa, ya. Terutama di Prodi HI itu ada kurikulum 2010 dan 2018 kalau nggak salah. 17 atau 18 ya. Jadi kurikulum yang berbeda di masa itu aja kan ada migrasi ya, ada migrasi mata kuliah atau repositioning mata kuliah, ditambah MBKM jadi semakin rumit. Jadi mohon maaf saya sebagai orang yang ada di prodi kepada mahasiswa Prodi HI, bila di situ itu kita dalam tanda petik ya sedikit dikecewakan dengan ada MBKM ini. Ya, saya tidak menyalahkan pemerintah ya. Mungkin pemerintah sebenarnya baik. Tujuannya adalah MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi artinya ini adalah kebebasan belajar. Jadi mahasiswa bukan dipaksa ya. MBKM itu adalah mahasiswa diberi hak, silahkan untuk mengambil ya mata kuliah atau program-program di luar program studinya gitu loh. Kan tujuannya baik ya. Itu adalah untuk, itu tadi saya bilang, untuk mengasah potensi yang di diri kita gitu. Jadi barangkali kalau misalnya ada mahasiswa yang dulu ya, yang saya tadi bilang tadi, yang salah jurusan, yang mengambil, itu mungkin dihitung hanya 5% ya yang salah jurusan. Artinya yang saklek salah jurusan. Kebanyakan sih orang ya mungkin 60% sesuai gitu kan, sesuai. Tapi yang benar-benar salah jurusan itu bisa dengan MBKM, itu bisa melakukan dalam 8 kegiatan masuk pada kategori pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar itu si mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah di luar prodi yang sama maupun prodi yang berbeda di dalam satu universitas. Bisa juga mengambil mata kuliah di luar Prodi HI atau di satu Prodi HI tapi di luar universitas. Nah, Prodi HI berencana itu kerjasama dengan Universitas Pajajaran, Universitas Komputer Unikom dan Unjani, HI Unjani. Semua program HI sama ya, belum ke lintas program studi yang lain. Jadi semua program HI. Itu harusnya di semester ini jalan, cuma karena Unjaninya belum siap, jadi kita memakai kurikulum itu aja, struktur kurikulum MBKM. Hanya memang belum kerjasamanya belum deal ya. Mungkin insya Allah Unjani siapnya di semester ganjil. Tuh bayangkan kan, kita sudah siap, mereka belum siap. Unpad pun sama,
belum siap. Negeri yang kelihatan sudah siap itu adalah UP, Universitas Pendidikan Indonesia. Itu sudah siap. Jadi artinya saya sebagai orang prodi, ya, saya positive thinking saja kepada MBKM ini. Ya. Jadi justru dengan MBKM itu sebenarnya untuk menggali potensi mahasiswa, ya, yang tidak tergali di prodinya, tapi kemudian kalau belajar di prodi yang lain mungkin menjadi tergali karena mata kuliahnya mungkin di prodi kita tidak ada, tapi di prodi di universitas yang lain ada. Anda mungkin tertarik di bidang itu, silakan ambil, itu hak Anda. Itu makanya Merdeka Belajar, ya. Itu di semester 5 dan 7. Kalau nggak salah semester 5 6 SKS ya, bisa mengambil mata kuliah di program studi di universitas yang lain, ya. Kalau itu di semester 5 ya. Kalau semester 5 itu mengambil mata kuliah di prodi yang lain tapi di satu universitas. Kita bekerjasama dengan jurusan bisnis ya. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unpas juga, dan ilmu komunikasi. Itu. Nah, untuk di luar Unpasnya itu adalah tadi saya sebut tadi ya. Unikom, Unpad sama Unjani. Nah, itu Merdeka Belajar. Ada 2 kategori ya. Merdeka Belajar itu semester 5 dan 6, dan yang terakhir adalah Kampus Merdeka di semester 7. Yaitu 8 kegiatan. 8 kegiatan kalau boleh dirangkum, ini mungkin saya agak ada yang kelewat ya. Pertama adalah praktek kerja atau magang, dan magang itu oleh HI mah sudah lama ya dilakukan. Ini mata kuliah itu masuk pada praktikum programnya Pak Taufik sebagai Ketua Lab Hubungan Internasional. Itu sudah lama dilakukan, jadi semenjak berdirinya HI sudah ada proyek magang, karena itu makanya di setiap jurusan juga ada ya proyek magang, praktek kerja. Itu magang. Dan yang kedua adalah pertukaran pelajar. Nah, di Prodi HI pertukaran pelajar dulu secara informal sempat dilakukan oleh mahasiswa kita, waktu itu kuliah di Polandia kalau nggak salah. Itu sempat dilakukan, tapi tidak masuk proyek MBKM karena memang belum ada. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian atau riset. Penelitian riset kita sudah kita lakukan ya dalam masuk pada mata kuliah praktikum. Biasanya itu di lembaga-lembaga yang yang relevansinya dengan Prodi HI dekat, misalnya Kementerian Luar Negeri, kemudian Kemendikbud ya, Kementerian Perdagangan dan Industri atau Kemendag. Kemudian ada juga WWF kalau LSM-nya ya. Kemudian ada juga BNP2 TKI, pokoknya yang berbau-bau lintas negara gitu ya. Itu sudah dilakukan ya penelitian oleh mahasiswa prodi kita ya. Dan berikutnya adalah yang lain yang relatif mungkin buat Prodi HI agak kesulitan adalah program mengajar di unit pendidikan. Itu lebih cocok pada anak-anak UPI ya, anak-anak FKIP. Karena program mengajar di unit pendidikan. Ya mungkin secara informal mungkin saja ya, ada mahasiswa HI yang punya kemampuan bahasa Inggris, dia mungkin mengajar di unit pendidikan yang lain. Saya lihat termasuk saya sendiri waktu jadi mahasiswa pernah mengajar di unit pendidikan. Pernah, jadi pasti ada 1, 2, 3 mahasiswa yang ada kemampuan bahasa, mau bukan bahasa Inggris saja, bisa Jepang, Korea, bisa Cina, itu bisa mengajar di unit pendidikan yang lain, tempat kursus misalnya ya. Gitu. Itu masuk pada program mengajar di unit pendidikan. Berikutnya ada proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan itu seperti pernah digagas oleh Gubernur HI, bagaimana kalau kita melakukan pengabdian pada masyarakat ya. Di saat pandemi ini pas banget ya proyek kemanusiaan ini. Anda menjadi sukarelawan dalam dalam mensosialisasikan misalnya perlunya vaksin COVID misalnya. Itu proyek kemanusiaan. Nah, berikutnya lagi adalah proyek kewirausahaan atau wirausaha. Ini lebih cocok kalau saya lihat ke program administrasi bisnis. Karena programnya jelas, ada startup dan seterusnya. Kalau Prodi HI ini sebagai opsional aja,
silahkan mahasiswa HI kalau memang tertarik bisa joinnya ke prodi administrasi bisnis. Teman-teman semua nih di program studi HI mahasiswa itu bisa di join ya dengan program studi administrasi bisnis berkaitan dengan kegiatan wirausaha. Ya. Nah, berikutnya lagi apa ya? Saya lupa nih. Pokoknya 8 kegiatan itu yang HI kembangkan tidak banyak, ya tidak banyak. Karena sesuatu lain hal dan pandemi, paling kita ke penelitian riset dan pertukaran pelajar yang bisa jalan. Kalau magang nggak mungkin karena perusahaan-perusahaan sekarang membatasi kan. Orang-orang pada WFH, masa kita ngerepotin, ngerecokin kita masuk kerja kan nggak mungkin. Orang pada WFH gitu. WFH-nya mungkin ada yang variatif, ada yang 75%, 25% yang WFO, work from office, ada juga home yang 75%, ada yang 20%, ada yang 50%. Jadi intinya selama pandemi itu tidak dimungkinkan diadakan magang atau praktek kerja. Makanya saya fokus 2 aja, penelitian atau riset dan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu. Jadi mahasiswa itu diberi hak silahkan mengambil mata kuliah di luar prodi di dalam satu universitas, bisa di luar prodi di lain universitas. Gitu barangkali. Jadi intinya MBKM, prodi HI, FISIP Unpas siap untuk MBKM. Oke, baik. Ternyata sistem MBKM ini memperbolehkan kita mengambil mata kuliah yang berada di luar program studi tersebut, ya. Dan mungkin juga program MBKM ini juga memperbolehkan kita mengambil mata kuliah ataupun program studi di luar universitas ya Pak ya. Ya, mungkin setelah ini saya serahkan kepada Bung Kras ya kan? Ya, terima kasih rekan saya. Nah, mungkin sekarang kita beralih sebentar ke Gubernur, Kang Bebil. Di tengah situasi pandemi ini yang membatasi tentunya pergerakan dan aktivitas dari mahasiswa semua, otomatis akan ada banyak mahasiswa yang menjadi pasif. Menurut Kang Bebil selaku Gubernur, bagaimana merubah cara pandang dari mahasiswa yang tadinya pasif menjadi aktif baik dalam kehidupan perkuliahannya maupun juga dalam berorganisasi? Gimana sih Kang? Baik, kalau menurut saya ya sayang banget kalau namanya kita tuh sudah mahasiswa tapi kita harus pasif tidak aktif. Kenapa? Betul. Karena mahasiswa ini tuh jenjang satu step lagi untuk ke dunia kerja yang asli, Pak. Jadi kita harus sudah mempersiapkan, harus banyak relasi di kampus ini, kita harus aktif, terus kita harus banyak modal pengalaman untuk sebelum terjun ke dunia kerja. Dan caranya kalau untuk memancing si mahasiswa ini dari pasif menjadi aktif, yaitu salah satunya peran himpunan. Nah, peran himpunan ini harus membuat program-program kerja ini yang sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dikemas semenarik mungkin agar mahasiswa yang pasif ini interest gitu ke kita, tertarik sama program-program kerja kita, akhirnya ikut join, ikut berpartisipasi dengan program kerja himpunan, sehingga dia mulai terpacu, lama kelamaan juga akan ikut aktif gitu sih. Jadi di sini HIMHI juga berperan aktif menumbuhkan rasa aktif di mahasiswa. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir dari kita. Bagaimana pandangan LKM terhadap FISIP? Pandangan LKM sejauh ini FISIP sudah sangat baik dalam mengayomi mahasiswa-mahasiswanya, terutama prodi juga sangat mengayomi, tahu betul apa kebutuhan mahasiswa ini gitu. Kayak seperti MBKM itu ya Pak, diatur sedemikian rupa, disesuaikan porsinya dari semester 1 sampai ini kan kebetulan saya juga mengikuti betul ya pembuatan MBKM ini ya Pak, waktu gitu ikut rapat. Sejauh ini FISIP sangat mengayomi mahasiswanya gitu. Hingga mungkin saya sangat bangga sih di FISIP ini karena punya dosen-dosen juga yang sangat mengayomi mahasiswa. Sudah baik lah. Sudah baik. Ya Kang ya. Nah itu dia teman-teman semua pandangan dari Kang Gubernur selaku Gubernur HIMI terhadap FISIP fakultas kita semua. Terima kasih untuk Kang Gubernur yang sudah menjawab berbagai pertanyaan dari kita berdua. Nah, mungkin kali ini kita ada menghimpun
pertanyaan dari teman-teman semua yang sebelumnya kita sudah mengeluarkan question box di Instagram BEM FISIP Unpas. Kita sudah memilih 2 pertanyaan, baik untuk Bapak Kepala Prodi dan Kang Gubernur. Yang pertama mungkin untuk Kang Gubernur. Bagaimana sih Kang Ketua HMJ menumbuhkan chemistry terhadap sesama anggota dan mahasiswa HI lainnya? Kalau itu ya chemistry. Kebetulan kan saya juga pernah ada di tahap anggota, ada di tahap kepala divisi, ada di tahap gubernur. Chemistry dibentuk ketika kita memang sedang ada di satu tuntutan keras, misalnya kayak tuntutan proker gitu ya. Program kerja itu di situ mulai terbangunnya chemistry itu di situ kita mencari problem solving buat masalah ini tuh apa gitu. Pelan-pelan kayak kita sering nongkrong bareng, kita sering diskusi bareng, ataupun kita sering ngobrol-ngobrol hal yang nggak penting, itu tuh ngebangun chemistry gitu. Dari hal-hal kecil seperti itu ya Kang? Iya, dari hal-hal kecil itu. Terima kasih Kang. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya yang berhasil kita himpun buat Bapak Kepala Program Divisi, Pak Alif. Ya. Ada yang nanya nih Pak, tips and trik untuk menguasai bahan bacaan dalam program studi hubungan internasional. Oke. Yang penting adalah cinta membaca. Sesuai anjuran Islam ya, Iqra. Baca. Gitu. Nah, dengan menumbuhkan itu, pembiasaan membaca, ya, kebetulan buku-buku HI, ke-HI-an itu hampir semua, artinya yang ini ya, yang updated itu hampir semua, terutama jurnal-jurnalnya dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi cara membaca itu tip dari saya gini, kan ada membaca skipping, skimming, scanning. Pakai itu aja. Jadi Anda membaca nggak semua satu buku, nggak semua. Satu bab juga jangan satu bab. Anda misalnya ingin mencari keywordnya adalah misalnya tentang demokrasi. Udah berarti Anda tinggal skipping, scanning, skimming. Maksudnya saya gini, skipping itu membaca loncat-loncat dari paragraf satu ke paragraf lain, dari kalimat ke kalimat. Jadi nggak usah kalimatnya dibaca semua, tapi keyword-keywordnya yang penting, itu skipping loncat. Kalau skimming itu diambil main idea-nya setiap paragraf. Yang pentingnya aja. Biasanya kalau orang bule main idea di awal. Kalau orang kita enggak ya. Kalau orang kita main idea itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kebanyakan di akhir. Kita kurlingan dulu. Ya berpikir, berputar-putar dulu, baru belakangan. Kayak orang mau pinjam duit. Nah gitu. Nah kalau bule enggak, straight to the point. Jadi di awal sudah main idea. Nah itu saya bilang gitu. Makanya tip nih buat teman-teman semua nih, Pak mahasiswa HI, ketika membaca, biasaan bule itu di awal setiap paragraf itu kata kuncinya atau idenya. Itu namanya skimming. Nah kalau scanning itu mencari informasi detail. Misalnya saya ingin mencari kapan sih tanggal lahirnya berapa Presiden Amerika Serikat yang kesekian. Itu bisa dilihat. Itu namanya scanning. Jadi mencari informasi yang spesifik gitu. Dan banyak lagi cara tip-tip membaca sebuah textbook, bisa juga melalui extensive reading, ada juga yang intensive reading. Kalau membacanya santai kayak cara membaca novel yang nggak usah ini ekstensif. Tapi kalau Anda mencari untuk skripsi, kayak nanti mungkin sebentar lagi Pak Gubernur nanti Amin. Ya ke skripsi. Amin. Itu membacanya sudah intensif karena udah untuk dituangkan ulang. Kalau nggak dituangkan ulang, ekstensif aja. Artinya sambil lalu aja lewat udah easy going, lupa aja udah forget it. Tapi kalau udah menjadi sebuah tulisan, nanti juga ada yang mahasiswa baru nih, ada literasi digital itu diajarkan. Itu intensive reading. Jadi membaca secara serius dan akan diungkapkan ulang. Ingat ya, membaca sebuah textbook, itu orang bilang itu adalah dalam keahlian bahasa, keterampilan bahasa termasuk keterampilan menerima ya. Ya kan? Kalau menerima kan yang receiving itu kan listening dengan reading ya.
Kalau yang produktif namanya speaking dengan writing. Kan ada produknya ya. Misalnya Anda, nah itu ada yang pertanyaan di sosmed ya, misalnya di IG. Itu kalau writing itu produktif karena semua orang baca. Kalau Anda tulisannya memojokkan siapapun, kemudian ada unsur apanya? Kebencian, nah Anda bisa dikena undang-undang itu kan. Nah, itu namanya ada produknya. Nah, kalau reading tidak ada. Reading kan hanya membaca aja, kita ngerti sendiri aja. Nah, tetapi bagi saya reading kalau bisa interaktif readingnya. Interaktif itu begini. Kalau membaca, kita kalau bisa otokritik pada tulisan itu, tapi melalui tulisan oleh kita. Nah, jadi reading menjadi, walaupun kegiatannya adalah menerima sesuatu, tapi menjadi sebuah produktif kalau kita tulis ulang. Itu kuncinya. Jadi tip G2-nya adalah gunakan strategi membaca tadi. Dan kalau bisa membaca itu, kalau memang menarik ya, menarik buat kita, itu membaca biasanya memakai strategi bottom up. Kalau menarik bottom up. Jadi membaca detail tiap kalimat sampai kata per kata. Biasanya itu sesuai dengan realita kehidupan yang kita alami sampai menangis, tertawa, sedih dan seterusnya. Itu namanya bottom up. Tapi kalau top down, membaca top down, itu membaca karena kita background knowledge sudah menguasai. Jadi, yang perlu-perlu aja, kayak model Pak Alif, kalau umur udah 50 ke atas, membaca buku HI sudah nggak perlu bottom up, top down aja. Cukup baca judul-judulnya, udah isinya pasti begitu, nggak akan jauh. Itunya, kayak gitu saya pikir. Jadi cara tip G2 membaca itu begitu. Jadi membaca jangan semuanya, nggak usah. Kacung-kacungnya, itu tadi bilang, scanning, skipping, dan skimming. Udah, gitu. Nah, mungkin itu tadi jawaban dari Bapak Kepala Prodi yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman HI semua via Instagram BM Fisip Unpas. Nah, mungkin tadi kita telah mendengarkan jawaban dari Kang Gubernur tentang chemistry dan juga Pak Kepala Prodi tentang bagaimana sih membaca bahan bacaan dari HI. Dan mungkin tadi telah dijelaskan, tadi tips and trick-nya ya Pak? Ya, ada beberapa itu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan kembali serahkan kepada rekan saya, Bung Gusta. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir nih Pak. Sebelum selesai, mungkin ada pesan nggak Pak buat kawan-kawan mahasiswa atau mahasiswi Fisip Unpas yang tertarik dengan Prodi Hubungan Internasional? Gitu. Ya, pesan saya begini, tetap giat belajar, tetap giat mengeksplorasi sesuatu terkait prodi kita. Jangan bosan belajar walaupun banyak tugas. Ya. Di masa pandemi, kalau bisa kita berkreasi, berkreatif, jangan sampai stuck belajar kita. Apalagi ada dosen yang misalnya banyak Zoom tapi materi misalnya di-uploadnya kurang greget misalnya, kan suka ada gitu. Itu jangan kemudian Anda menjadi di situ saja informasi yang didapat. Tapi Anda kalau bisa mengeksplor lagi, ya kalau bisa ada referensi terkait, cross reference ya, referensi lintas referensi. Kalau ada referensi yang sama, cari searching di Google, karena sekarang gampang men-searching di Google, PDF maupun PPT berkaitan dengan topik yang dibahas oleh dosen. Ya, jadi pokoknya tetap semangat ya, semangat belajar, jangan berhenti mengeksplor sesuatu. Dan yang penting tetap sehat, ya jaga prokes ya, itu saja barangkali. Terima kasih. Ternyata menurut Bapak Alif kita harus tetap belajar ya Pak ya, tetap berkreasi, tetap berkreatif, terus kita untuk tetap berusaha untuk mengeksploratif yang lebih luas ya Pak ya. Nah, begitu. Kali ini untuk Gubernur nih Kang, untuk Kang Bebil. Semoga menjadi motivasi untuk kawan-kawan Fisip Unpas. Bagaimana nih pesan dan kesan bagi kawan-kawan tersebut? Ada nggak harapan dan harapan bagi Prodi dan Fisip Unpas hari ini? Mungkin saya berharap ke depannya semakin membaik, dari yang baik menjadi lebih baik hubungannya, dan kita dapat membuat dapat menjalankan bersama program-program kerja dari HIMHI maupun dari Prodi semakin sukses ke depannya gitu. Dari semakin kita bisa dikenal, kalau bisa kita dikenal oleh kancah global gitu Pak. Iya. Paling itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak Alif selaku
Kepala Prodi Hubungan Internasional, dan juga Kang Bebil selaku Gubernur Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Baik, buat kawan-kawan FISIP Unpas, semoga materi yang kita berikan dari program acara talk show Jejak Kaki atau Jejak Kampus kita bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Mungkin dari Bapak selaku Kaprodi ada closing statement buat kawan-kawan FISIP Unpas? Closing statement saya 1-2 kata mungkin ya. FIFA Prodi HI FISIP juara. Oke, FIFA Prodi HI FISIP juara. Oke, selanjutnya kepada Gubernur Bebil, silahkan closing statementnya. Mungkin closing statement saya buat angkatan 2020 ya, walaupun online jangan pernah berhenti berkreasi dan jangan sampai kita jadi alasan pandemi ini untuk kita melatih ataupun tahu potensi diri kita tuh apa sebenarnya. Mungkin hidup mahasiswa. Baik, Hidup mahasiswa. Mantap. Terima kasih Bapak selaku Kaprodi HI telah hadir di acara ini dan berdiskusi dengan kami, dan Gu Bebil juga terima kasih telah hadir. Mungkin sekian talk show dari kami. Mari Bang Pras. Oke, terima kasih dari kami berdua saya selaku host dan Bung Pras Selaku co-host dalam acara talk show Jejak Kaki ini, yang semoga acara talk show ini telah memberi manfaat dan memberi informasi yang cukup mengenai program studi HI ini. Mohon maaf bila ada salah kata untuk kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi FISIP Unpas. Terima kasih yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Acara selanjutnya mungkin ada penyerahan plakat. mungkin ada penyerahan plakat untuk Bapak.